everyone, we are Group 5 and I'm Michael with my friends Gabriel, Ika, Putri, and Feni. In this video, we're going to dive into the case of PT Bina Citra Pesona. We will talking about codes EJK, go over adjusting journal entries, reclassifying journal entries, and explain trial balance 1 and 2. This video is part of our final assignment for the IT-based audit practice course supervised by Mr. Rizky Syaputra SAMSE. We hope this video helps you and interesting for you to watch it. And we will present this video in bahasa Indonesia. Oke, untuk kode I akan dijelaskan oleh teman saya Putri Aulia Umairoh. Di sini saya akan menjelaskan kode I yang mengenai utang wesel dan utang bunga pada PT Bina Citra Pesona. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan membahas mengenai utang wesel jangka pendek. Untuk saldo awal pada 31 Desember 2004 itu tidak ada, maka selanjutnya itu terdapat wesel Bank Ganesha pada tanggal 30 April 2004 dengan jatuh tempo pada 30 April 2005 dengan bunga sebesar 12,75%. Maka dari perkalian itu dapat dihasilkan menjadi 250 juta. Di sini juga bisa kita lihat tertera pada TB1 halaman 308. Kemudian kita kurangi dengan pelunasan pada tanggal 30 April 2005 dengan voucher nomor 4 strip 38 sebesar 250 juta. Itu bisa kita lihat di buku 1 halaman 72 nomor 5. Yang dimana keterangannya lakukan vouching pembayaran atau pelunasan dan tambahkan ke rekening wesel. Yang dimana saudara telah menelusuri pelunasan utang si PT Bina Citra Pesona kepada Bank Ganesha dengan nilai sebesar 250 juta beserta bunganya sebesar 281.876.000 ke Jurnal Pengeluaran Kas pada tanggal 30 April 2005 dengan kode voucher nomor 4 strip 38. Maka dari itu, seperti yang ada di layar, kita akan melakukan pengurangan pada tanggal 30 April 2005. Maka untuk saldo 31 Desember 2005 sebesar 0. Selanjutnya, terdapat utang wesel jangka panjang, yang dimana kita akan menambah utang wesel jangka panjang, yaitu wesel asuransi hidup baru pada tanggal 31 Agustus 2005 dengan nominal 950 juta dan bunganya sebesar 16% yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2012, yaitu sebesar 950 juta. Maka saldo pada 31 Desember 2005 sebesar 950 juta. Selanjutnya itu ada utang bunga dengan saldo awal 31 Desember 2004 sebesar 21.250 yang bisa kita lihat di TB1. Kemudian kita tambahkan, yaitu dengan yang pertama pembayaran pada tahun 2005, yang dimana pembayaran yang pertama itu wesel Bank Ganesha yang sebelumnya. Dengan perhitungan 4/12 dikali dengan bunganya yaitu 12,75% dikali dengan nominal wesel tadi sebesar 250 juta. Maka hasil yang didapatkan adalah 10.625.000. Kemudian wesel asuransinya sama perhitungannya seperti wesel Bank Ganesha, yaitu 4/12 dikali 16%. Itu 16% merupakan bunganya, dikalikan sama wesel asuransi biaya hidup tadi sebesar 950 juta. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 50.666.000. Kemudian penambahan tadi kita totalkan sebesar 61.251.000. Kemudian dari yang 21.250 kita tambahkan dengan 61.291, maka hasilnya 82.541. Selanjutnya kita kurangkan dengan pembayaran di tahun 2005 tadi sebesar 281.806.000 dikurangi sama 250 juta tadi. Maka hasilnya yang kita dapatkan adalah 31.876.000. Selanjutnya,
Saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah 50.665.000. Selanjutnya kita akan kode I. Kode I2. Nah, di kode I2 ini, maka analisa vouchingnya adalah di kertas kerja I2 merupakan jawaban konfirmasi dari asuransi PT Hidup Baru yang di mana utang wesel jangka panjang pada PT Bina Citra Pesona ini berhutang kepada si asuransi hidup baru yang dinyatakan bahwa jawaban dari asuransi hidup baru tadi yang menerbitkan wesel untuk PT Bina Citra Pesona yang menyatakan utang wesel mereka sebesar 2.000 yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2005 dengan nominal sebesar 950 juta yang akan jatuh tempo selama 7 tahun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Amanda Lubis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode J, yaitu modal saham dan agio saham pada PT Bina Citra Pesona. Adapun nilai modal saham per 31 Desember 2004 di sini yaitu 1.850.000.000 dan agio sahamnya yaitu 1.106.054.000. Nilai ini sesuai dengan yang tertera pada TB1. Kemudian saham yang dikeluarkan dan ditarik pada tahun 2005 ya tidak ada, maka hasilnya tetap sama karena tidak ada penambahan dan pengurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mikael. Oke, pada kode K kita akan membahas tentang laba ditahan. Saldo laba ditahan per audit yang diaudit itu sejumlah 1.999.449.400 rupiah. Itu ada kita informasinya terdapat di TB1. Kemudian dividen tahun 2005 sejumlah 31.450 terdapat di buku 2 halaman 25.1, yakni rapat rutin tanggal 2 Desember 2005. Poin yang pertama itu yakni menyetujui pembayaran dividen tahunan sebesar 31.450.000 pada tanggal 27 Januari 2006 untuk memegang saham biasa yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2005. Maka saldo per 31 Desember 2004 akan kita kurangi dengan dividen yang akan dibagikan di tahun 2005 sebesar 31.450, maka dapat hasilnya 1.067.990.400 rupiah. Kemudian terdapat laba bersih pada tahun 2005 sejumlah 379.660 terlampir pada TB2, maka kita jumlahkan dengan saldo yang sudah kita kurangi dengan dividen tadi sehingga mendapatkan hasil 1.447.659.400 rupiah. Kemudian terdapat penyesuaian dari hasil pemeriksaan sebesar 34.856.210 rupiah. Selisih ini nilai ini merupakan selisih laba bersih pada TB2. Sehingga saldo tanggal 31 Desember 2005 setelah penyesuaian sebesar 1.412.803.190 rupiah. Kemudian di buku 2 halaman 25 tadi dapat poin 2 menyatakan menyetujui pembatasan laba ditahan untuk pembayaran wesel jangka panjang sebesar 950 juta
Kemudian meminta direktur untuk melaporkan ke Dewan Komisaris sebelum rapat umum tahunan berikutnya tentang cara terbaik untuk melunasi utang Wesel jangka panjang. Maka pencadangan tersebut akan kita kurangi dari saldo laba yang ditahan sebesar 950 juta sehingga saldo tanggal 31 Desember 2005 setelah penyesuaian sebesar 462.803.190 rupiah. Nah, kemudian kita akan membahas jurnal penyesuaian dan reklasifikasi yang akan disampaikan oleh Saudara Gabriel Sembiring. Saya persilahkan. Yang selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Ini yang pertama penjualan terhadap kas Bank Nago itu sebesar 6 juta. Dan yang selanjutnya di ayat jurnal penyesuaian yang kedua beban supplier kantor sebesar 188.000 dan beban-beban lainnya sebesar 150.000 terhadap kas kecilnya sebesar 338.000. Nah, yang selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang ketiga cadangan kerugian piutang terhadap piutang dagang sebesar 1.500.000 dan yang selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang keempat penjualan terhadap piutang dagang itu sebesar 2.160.000. Yang selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang kelima retur dan piutang penjualan terhadap piutang dagang itu sebesar 3.496.000. Yang selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang keempat penjualan jurnal penyesuaian yang keempat penjualan terhadap piutang dagang itu sebesar 2.160.000 dan yang selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang kelima retur dan piutang penjualan terhadap dagang itu sebesar 3.496.000. Ayat jurnal penyesuaian ke-6 cadangan kerugian piutang terhadap kerugian piutang itu sebesar 24.353.000. Yang selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang ketujuh persediaan barang terhadap HPP itu sebesar 7.680.000 dan ayat jurnal penyesuaian yang ke-8 iklan dibayar di muka terhadap beban iklan itu sebesar 30.600.000 dan ayat jurnal penyesuaian yang ke-9 surat-surat berharga terhadap utang dagang itu sebesar 47.960.000 dan ayat jurnal penyesuaian yang ke-10 investasinya sebesar 1.035.000 utang lain-lainnya sebesar 7.500.000 terhadap pendapatan investasinya itu sebesar 8.535.000. Nah, yang selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang ke-11 pendapatan lain-lain dan penyesuaian terhadap cadangan penurunan nilai surat berharga itu sebesar 6.740.000 dan yang selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang ke-12 investasi sebesar 213.750.000 dan pendapatan lain-lain dan penyesuaian sebesar 14.250.000 surat terhadap surat-surat berharga sebesar 228 juta rupiah. Ayat jurnal penyesuaian ke-13 piutang lain-lain terhadap pendapatan investasi sebesar 1.600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang ke-14 mesin dan peralatan terhadap beban lain-lain itu sebesar 1.976.000. Ayat jurnal penyesuaian yang ke-15 itu beban depresiasi terhadap akumulasi depresiasi itu sebesar 50.000. Ayat jurnal penyesuaian yang ke-16 mesin dan peralatan terhadap beban reparasi dan pemeliharaan itu sebesar 19
juta 280.000. Dan yang selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang ke-17, beban depresiasi terhadap akumulasi depresiasi sebesar 482.000. Ayat jurnal penyesuaian yang ke-18, mesin dan peralatan sebesar 230.000 terhadap sewa dibayar di muka dan beban sewa sebesar 15.976.000. Dan untuk utang les kapital les itu sebesar 198.048.048 rupiah. Ayat jurnal penyesuaian yang ke-19, beban depresiasi terhadap akumulasi depresiasi mesin dan peralatan itu sebesar 5.750.000. Ayat jurnal penyesuaian yang ke-20, beban bunga terhadap utang bunga sebesar 14.854.000. Ayat jurnal penyesuaian yang ke-21, persediaan barang sebesar 66.816.000. HPP-nya 19.600.000. Beban listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Dan terhadap utang dagang sebesar 87.916.000 rupiah. Ayat jurnal penyesuaian yang ke-22, kas Bank Ganesha terhadap utang dagang itu sebesar 7.760.000. Dan yang jurnal penyesuaian yang ke-23, beban gaji dan upah sebesar 80.120.000. Beban PPh karyawan 8.250.000 terhadap gaji, utang gaji dan upah sebesar 76.352.000. Dan utang PPh karyawan 12.018.000. Dan ayat jurnal penyesuaian yang keempat, utang PPh perusahaan terhadap PPh perusahaan sebesar 18.756.800 rupiah. Dan total dari keseluruhan itu di debit ada sebesar 844.116.800 rupiah. Dan di kreditnya sebesar 844.116.800 rupiah. Dan yang selanjutnya ada di reklas. Zona reklas yang pertama, utang les kapital les terhadap utang les jangka pendek sebesar 2.244.000. Jurnal reklas yang kedua, laba ditahan terhadap pencadangan laba ditahan sebesar 950 juta. Dan total keseluruhannya di debit dan di kredit ada sebesar 952.244.000. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kode TB1 atau laporan posisi keuangan, di mana di sini ada aktiva, utang, dan modal. Di sini terdapat kolom rekening, terus kolom per audit tahun sebelumnya, yaitu tahun 2004, kemudian kolom per buku tahun 2005, kolom penyesuaian, dan kolom per audit tahun 2005 yang sekarang. Di sini tertera jumlah aktiva pada per audit tahun sebelumnya itu sebesar 4.995.442.876 rupiah. Kemudian per bukunya tahun 2005 sebesar 5.974.746 rupiah. Kemudian setelah dikurangi dan ataupun dijumlahkan dengan yang ada di penyesuaian, didapatlah saldo per audit tanggal 31 Desember tahun 2005-nya itu sebesar 6.365.988.600 rupiah. Kemudian kita ke bagian utang. Di bagian utang terdapat jumlah utang pada per audit tahun sebelumnya yaitu tahun 2004 sebesar 939.937.000 rupiah.
Kemudian pada per buku tahun 2005-nya 1.570.930.600 rupiah. Dan saldo per audit 31 Desember 2005-nya itu 1.997.029.410 rupiah. Kemudian di sini ada modal, terdiri dari modal saham, agio saham, laba ditahan, laba tahun berjalan, dan dikurangi dengan dividen. Itu terdapat jumlah modalnya pada per audit tahun 2004 3.742.932.000 rupiah, dan pada per buku tahun 2005 terdapat saldonya sebesar 4.403.713.400 rupiah. Sehingga diperoleh saldo per audit tahun 2005 di sini sebesar 4.368.857.190 rupiah. Maka didapati jumlah utang dan modal di sini pada per audit tahun sebelumnya sebesar 4.682.869.000 rupiah. Kemudian pada per buku tahun 2005 sebesar 5.974.644.000 rupiah. Di sini total dari penyesuaiannya sebesar 844.093.790 rupiah. Kemudian saldo per audit tahun 2005 31 Desember itu sebesar 635.365.886.600 rupiah. Selanjutnya kita lanjut ke TB2, di mana pada TB2 ini kita akan membahas sama dengan laporan laba rugi. Sama kolomnya seperti yang tadi, ada per audit tahun sebelumnya, per buku tahun 2005, penyesuaian, kemudian per audit pada tahun 2005. Di sini terdapat ada pendapatan yaitu dari penjualan dan retur potongan penjualan. Penjualan dikurangi dengan retur potongan penjualan, maka diperoleh penjualan bersih itu per audit tahun sebelumnya sebesar 4.795.440.000 rupiah, pada per buku 31 Desember 2005 sebesar 6.144.266.000 rupiah. Kemudian per audit 31 Desember 2005-nya itu saldonya sebesar 6.132.610.000 rupiah. Kemudian di sini ada beban, di mana harga pokok penjualan, jadi didapat laba kotor penjualannya itu per audit 2004-nya 1.953.574.000 rupiah, per buku tahun 2005-nya itu 2.537.308.000 rupiah, dan per audit tahun 2005-nya itu sebesar 2.513.732.000 rupiah. Juga di sini terdapat beban-beban dari kegiatan operasional, di mana jika dijumlahkan hasil beban-beban tersebut pada per audit tahun sebelumnya itu sebesar 1.479.522.000 rupiah. Per buku tahun 2005 jumlah beban operasi itu sebesar 1.945.922.000 rupiah, dan pada per audit tahun 2005 itu jumlah beban operasinya 1.950.262.000 rupiah. Jadi laba bersih operasi itu didapat untuk per audit tahun sebelumnya sebesar 474.052.052 rupiah, untuk per buku tahun 2005 591.386.000 rupiah, dan untuk per audit tahun 2005 itu sebesar 563.470.000 rupiah. Kemudian di sini ada pendapatan dan beban lain-lain. Jumlah dari pendapatan lain-lain di sini ada untuk per audit tahun sebelumnya itu 1.036.000 rupiah, untuk per buku tahun 2005 16.524.000 rupiah, dan untuk per audit tahun 2005 42.200
Rp33.400. Kemudian laba bersih sebelum pajak itu kita dapat dari laba bersih operasi ditambah dikurang dengan jumlah pendapatan lain-lain. Maka didapatlah Rp473.016.000 untuk per audit tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun, oh maaf, ini bukan dikurang, namun jumlah pendapatan lain-lain ini mengalami kerugian. Jadi minus dikurang dengan laba operasi yang atas 474, maka diperoleh laba bersih sebelum pajaknya itu Rp473.016.000 untuk per audit tahun sebelumnya. Kemudian Rp574.862.000 untuk per buku tahun 2005. Kemudian saldonya sebesar Rp521.236.600 untuk per audit tahun 2005. Dikurangi lagi dengan pajak penghasilan itu sebesar Rp160.444.000 untuk per bukunya Rp195.202.000. Kemudian di situ ada terdapat penyesuaian sebesar Rp18.769.190 sehingga untuk per auditnya Rp176.432.810. Jadi didapat laba bersih terakhirnya itu untuk per audit tahun sebelumnya Rp312.572.000. Untuk per buku tahun 2005 itu Rp379.660.000. Dan untuk total penyesuaian di sini totalnya yang didebit Rp163.590.000 dan yang dikredit Rp128.733.790. Nah, di sini terdapat selisih sebesar Rp34.856.210. Selisih inilah yang ada di kode K tadi yang dijelaskan oleh teman saya Mikael Bungaran. Kemudian saldo per audit 2005-nya itu pada laba bersih saldonya sebesar Rp344.803.790. So that is our presentation. Thank you so much for taking your time to watch our video. Take care and good luck with your studies. See you. Dadah.